Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan membagikan video Yel-yel supporter Malaysia dan supporter Timnas Indonesia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Warganet Malaysia tak terima dengan yel-yel Upin Ipin supporter Indonesia. Padahal yel-yel supporter Malaysia lebih parah dan tidak pantas. Yap, beberapa warganet Malaysia terlihat masih ada yang tidak menerima insiden terbaliknya bendera Malaysia yang dipegang oleh supporter Indonesia saat laga Indonesia dan Malaysia dalam ajang Piala Mandiri Cup. Mereka masih menyalahkan supporter Indonesia secara terbuka di media sosial, menyebutnya sebagai tindakan tidak sopan dan bentuk penghinaan terhadap negara mereka. Namun, perlu diingat bahwa insiden serupa pernah terjadi sebelumnya di Malaysia, tepatnya saat pembukaan SEA Games 2017. Ketika bendera Indonesia ditampilkan secara terbalik dalam buku panduan acara resmi. Ironisnya, kala itu reaksi sebagian publik Malaysia tidak sekeras respons mereka sekarang. Selain masalah bendera, kekecewaan dari warganet Malaysia juga ditujukan terhadap perlakuan supporter Indonesia terhadap Aisar Khalid, seorang influencer asal Malaysia yang hadir di stadion. Beberapa pihak menuding bahwa Aisar diusir oleh supporter Indonesia, menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap tamu dari negara lain. Padahal, dalam sejumlah video yang beredar, Aisar Khalid tampak masih bersikap santai, bahkan tetap membuat konten dengan ekspresi ceria, seolah tidak merasa terintimidasi atau terganggu. Tak hanya itu, yel-yel supporter Indonesia yang menyebut karakter animasi Upin Ipin juga menjadi sorotan warganet Malaysia. Mereka menganggap chant tersebut tidak pantas dan menyinggung identitas budaya Malaysia. Ada 3 perkara kes pertemuan Indonesia-Malaysia bawah 23 tahun yang saya nak ulas. Pertama, Aisar Khalid ditolak mentah-mentah untuk bergambar dengan Ultras Indonesia. Tahniah penyokong Indonesia kerana garang di padang dan menunjukkan bahawa anda berkuasa di negara anda. Pertemuan Malaysia dan Indonesia adalah pertemuan di tahap yang tertinggi. Mana boleh engkau bertolak ansur? Dahlah dalam stadium beradu. Perang psikologi perlu berterusan. Sekali lagi tahniah Indonesia. Kedua, penghinaan terhadap bendera Malaysia oleh penyokong Indonesia. Ini adalah sikap yang sangat tak profesional dan provokasi melampau. Malaysia harus hantar bantahan kepada FIFA dan diharapkan Indonesia boleh hukum pelakunya. Benda ni tak elok untuk hubungan dua hala. Saya tak ada masalah Ultras Indonesia nak bu dan ejek Malaysia, sebab itulah keseronokannya. Tapi jangan sesekali bermain dengan bendera dan identiti negara. Dan yang terakhir ialah sorakan Upin Ipin. Sekali lagi, tahniah penyokong Indonesia kerana terus-menerus memberi perang psikologi terhadap pasukan lawan. Dan diharapkan Malaysia boleh buat benda yang sama. Ini provokasi yang positif. Tahniah Indonesia kerana berjaya menyekat kemarahan Malaysia. Negara seberang telah membuat kesalahan kepada negara kita. Ini baru-baru je terjadi. Okey, baru-baru ni berlangsung satu pertandingan bola sepak di bawah umur 23 yang berlangsung di Jakarta ataupun di Indonesia. Dan semasa pertandingan bola sepak ini, sekumpulan penyokong Indonesia telah membawa jalur gemilang dan mereka telah menconteng jalur gemilang kita dan menterbalikkan jalur gemilang ini. Dia orang menterbalikkan bendera negara kita. Aku tak tahu apa motif mereka ni. Dan hari ini FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia, telah membuat laporan kepada AFC dan AFF tentang kejadian ini. Dan sampai setakat hari ini aku belum jumpa lagi perkataan permohonan minta maaf. Adu nyali saat menghampiri Ultras Garuda. Aisar Khalid didoakan warganet semoga baik-baik saja. Ini Malaysia minta maaf bang. Kau tahu? Okey. Berapa Malaysia? Minta maaf dan aku memang dukung Indonesia. Tapi bila dalam Malaysia negara aku. Jadi 2-1 bang. Tunggu jadi. Kau Malaysia kan?
Inilah momen saat Aisar Khalid ditanya oleh salah satu supporter Ultras Garuda saat pertandingan berlangsung antara Indonesia versus Malaysia. Dengan percaya dirinya, ia mengatakan bahwa Malaysia akan menang. Langsung saja ia mendapatkan respon dari Ultras Garuda bahwa timnas Indonesia lah yang akan menang. Ia juga sempat diusir untuk menjauhi kerumunan sebelum diserbu supporter Ultras Garuda. Warganet pun menilai bahwa Aisar punya nyali besar sekali untuk menghadapi Ultras Garuda sendiri. Kalau menurut kalian gimana nih Sob? Juga baru-baru ni juga ada yang bilang saya baru-baru ni saya diusir oleh Ultras Indonesia atau apa. Sebenarnya saya tidak ambil hati apa-apa pun, saya okey. Itu adalah biasa kerana ini adalah bola sepak. Okey, mungkin beramai berita-berita di luar sana kan. Jadi sebenarnya saya okey saja. Biasalah waktu kita bola negara kita dengan negara lain pasti akan ada jalan rasa macam tidak suka, rasa macam. Tapi ini adalah perlawanan bola, ini adalah biasa dan saya faham situasi itu. Namun, jika dilihat dari sejarah yel-yel supporter di kawasan Asia Tenggara, Chan Upin Ipin masih jauh lebih ringan dan tidak mengandung unsur penghinaan kasar dibandingkan dengan Chan yang pernah dilontarkan oleh supporter Malaysia. Tercatat pada beberapa laga sebelumnya, supporter Malaysia menggunakan yel-yel dengan kata-kata kasar, bahkan menggunakan makian bernuansa hewan yang tentu jauh lebih ofensif. Perlu dicermati bahwa dalam konteks rivalitas sepak bola, yel-yel merupakan bagian dari atmosfer pertandingan dan ekspresi dukungan selama tidak mengandung unsur sara, kekerasan, atau penghinaan vulgar. Ini dilakukan bukan hanya saat laga dengan Indonesia saja, tapi hal ini juga dilakukan dengan beberapa negara lainnya saat laga di kandang Malaysia. Supporter Indonesia justru memperlihatkan kreativitas mereka melalui Chan Upin Ipin yang sebenarnya lebih bernada jenaka ketimbang menghina. Sementara reaksi berlebihan dari sebagian warganet Malaysia menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam menerima dinamika supporter yang kerap kali mewarnai pertandingan bergengsi semacam ini. Pada akhirnya, alih-alih terus menyalahkan dan menyindir pihak lain, warganet Malaysia sebaiknya mulai bercermin pada sejumlah insiden dan kesalahan serupa yang pernah terjadi di negara mereka sendiri. Introspeksi dan pengakuan terhadap kekurangan adalah langkah yang bijak untuk memperbaiki hubungan antar negara, terutama dalam konteks olahraga yang seharusnya menjadi ajang pemersatu, bukan pemecah belah. Demikian, rivalitas antara Indonesia dan Malaysia dalam dunia sepak bola memang kerap menyisakan kontroversi, namun semestinya dapat disikapi dengan dewasa dan bijak. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like, tinggalkan komentar dengan pendapat Anda, serta subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tak ada masalah Ultras Indonesia nak bu dan ejek Malaysia, sebab itulah keseronokannya. Tapi jangan sesekali bermain dengan bendera dan identiti negara. Dan yang terakhir ialah sorakan Upin Ipin.